Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Anda baru aja diangkat jadi manajer atau pemimpin di sebuah perusahaan di Indonesia. Terus Anda bawa strategi korporat yang nilainya miliaran. Yang biasanya cetak biru dari universitas top di barat kan? Nah, betul. Atau dari buku teks manajemen yang udah terkenal banget gitu. Anda gelar rapat besar, terus ngebagiin SOP atau Standard Operating Procedure yang rapi banget. Anda tetapkan target KPI yang terukur, dan ya, Anda tinggal nunggu hasilnya. Dan saya bisa tebak lanjutannya. Dalam 1 minggu, macet semua. Iya, benar banget. Sistemnya nggak jalan. Staf Anda cuma ngangguk-ngangguk aja pas rapat, tapi di belakang mereka malah ngeksekusi kerjaan lewat obrolan WhatsApp yang nggak resmi. Terus Anda pasti mikir, apa yang salah nih sama strategi saya? Tapi mereka lupa satu hal. Lupa apa tuh? Teori manajemen yang lahir di barat itu kan berasumsi kalau lingkungan kerjanya tuh individualis ya. Dan serba terstruktur. Begitu strategi itu mendarat di Indonesia, dia langsung nabrak sistem operasi budaya kita yang bisa dibilang sama sekali beda. Kayak budaya gotong royong, rasa sungkan, gitu ya? Betul. Termasuk hierarki kekuasaan atau power distance yang sangat kuat di sini. Oke, mari kita urai hal ini. Karena di sesi penelusuran mendalam kita hari ini, misi kita cuma satu. Kita mau membongkar catatan dan materi dari buku Manajemen Perspektif Indonesia karya Jasman J. Maruf. Betul, kita akan bedah spesifik di beberapa bab kunci. Iya. Dan kita mau cari tahu gimana sih sebenarnya konsep manajemen global, mulai dari strategi, gaya kepemimpinan, cara komunikasi, sampai evaluasi kinerja, itu harus beradaptasi sama kearifan lokal kita. Kalau nggak diadaptasi, sehebat apapun teorinya, ya pasti bakal gagal total. Setuju. Karena belajar manajemen di Indonesia itu bukan cuma soal mindahin teori dari buku ke lapangan, tapi soal nerjemahin bahasa rasional jadi bahasa kultural. Bahasa kultural, menarik. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari fondasi paling awal pas orang ngebangun bisnis, yaitu perencanaan strategis. Kalau di dunia akademik, ada model formulasi strategi dari Fred R. David yang sering banget dipakai. Logikanya tuh runut banget, ada 3 tahap. Oke, 3 tahap. Apa aja tuh? Pertama, Anda kumpulkan semua data tentang kelemahan dan kekuatan perusahaan. Kedua, Anda cocokkan data itu dengan kondisi pasar. Dan ketiga, Anda ambil keputusan mau ke arah mana. Sangat masuk akal kan? Kedengarannya sih kayak standar dasar banget ya. Kumpulin data, analisis, terus eksekusi. Terus di mana letak masalahnya pas dibawa ke Indonesia? Masalahnya langsung muncul di tahap pertama, data. Susahnya nyari data ya? Banget. Sistem rasional ini kan nuntut data yang presisi. Nah, di Indonesia, dapat data yang valid dan komprehensif itu kadang kayak nyeri jarum di tumpukan jerami. Apalagi kalau kita ngomongin jutaan UMKM yang ada di sektor informal ya. Nah, itu dia. Mereka seringnya nggak punya pembukuan yang rapi. Terus yang kedua, lingkungan regulasi dan pasar kita tuh dinamis luar biasa. Peraturan bisa berubah tiba-tiba. Ah, iya benar. Kemarin peraturannya A, besok tiba-tiba udah B. Betul sekali. Dan ini yang paling ngebedain. Pengambil keputusan itu sering ngabaikan matriks atau tabel analisis rumit tadi. Cuma karena ketergantungan yang kuat sama satu figur sentral. Bentar. Maksudnya semua data dan analisis SWOT yang udah dibikin susah-susah sama tim itu bisa langsung gugur cuma gara-gara intuisi Bapak Bos. Sering banget praktiknya kayak gitu. Dan disinilah buku ini nyorotin. Kalau di lingkungan kerja kita, pendekatan yang terlalu kaku itu sering kalah sama apa yang disebut strategi emergen. Strategi emergen? Konsepnya Henry Mintzberg itu bukan sih? Iya, persis. Jadi strategi emergen adalah strategi yang nggak dikunci di dalam dokumen kaku dari awal. Tapi dia berevolusi perlahan dari tindakan dan praktik sehari-hari. Jadi tumbuh organik gitu ya, ngerespons keadaan di lapangan. Betul. Dan di sumber materi kita ini ada 3 contoh kasus yang bagus banget buat ngelihat bagaimana strategi ini hidup di ekosistem Indonesia. Wah, oke. Mari kita bedah contohnya satu-satu. Kasus pertama apa nih? Kasus pertama itu Gojek. Mereka kan main di sektor digital urban yang perubahannya tuh hitungan hari. Nggak mungkin pakai rencana 5 tahunan ya? Jelas nggak bisa. Makanya mereka adopsi metodologi agile. Jadi mereka rilis layanan dengan cepat, lihat pasar suka atau enggak. Kalau gagal, langsung ditarik atau diperbaiki. Oh, fail fast, learn faster gitu ya? Betul.
Mereka juga pakai sistem OKR atau Objectives and Key Results biar semua karyawan tahu target jangka pendek mereka yang paling krusial. Ini strategi adaptif yang sangat lincah. Masuk akal sih. Karena di dunia digital, kalau lambat sedikit aja, udah pasti dilibas kompetitor. Tapi kan nggak semua bisnis di Indonesia itu startup teknologi. Kalau perusahaan konvensional gimana? Nah, itu ngebawa kita ke kasus kedua, kapal api. Wah, kopi kapal api. Ini beda banget dong sama Gojek. Antitesisnya malah, sebagai perusahaan keluarga yang raksasa, strategi mereka adalah diferensiasi organik. Alih-alih ngerombak produk tiap bulan, mereka bertumpu pada konsistensi rasa yang dijaga turun-temurun. Cuma dari rasa aja nih. Nggak cuma racikan kopi, yang bikin mereka bertahan itu strategi menjaga loyalitas rantai pasok. Mereka ngebangun hubungan kekeluargaan sama para petani dan distributor. Oh, jadi nilai lokal ini yang bikin bisnis mereka tahan banting dari krisis ke krisis ya? Tepat sekali. Oke, jadi kalau Gojek itu ibaratnya lari sprint zigzag. Kapal api itu lari maraton dengan rute yang udah pasti. Terus kasus yang ketiga. Yang ketiga ini agak lebih kompleks. Sektor publik, khususnya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Wah, ini pasti banyak birokrasinya nih. Banget. Kalau di swasta, pas keuangan memburuk, strateginya kan jelas. Potong anggaran, pecat karyawan, naikkan harga, beres. Tapi di PDAM, strategi penyelamatannya itu sangat bergantung sama lobby dan stabilitas politik daerah. Oh iya, bener juga. Nggak bisa sembarangan naikin tarif air kan? Nggak bisa. Anda butuh dukungan bupati atau wali kota. Jadi manuver strateginya tuh lebih banyak di area birokrasi dan politik, ketimbang murni ngurusin finansial. Menarik, menarik. Dengar 3 kasus ini, saya jadi kepikiran satu analogi nih. Silakan. Teori manajemen dari buku barat itu, ibaratnya kita dikasih cetak biru buat ngebangun jalan tol. Semuanya lurus, presisi, aspalnya mulus. Tapi kenyataannya, ngerancang strategi di Indonesia itu lebih mirip masuk ke hutan belantara. Hutan belantara. Iya, kita cuma dikasih kompas sama parang. Kita harus nebas semak belukar, ngehindarin jurang regulasi, terus muter kalau ada sungai birokrasi. Arah utamanya sih jelas, tapi rutenya tuh harus sangat darurat dan fleksibel. Ya, strategi emergen tadi. Wah, itu perumpamaan yang pas banget. Dan disinilah transisinya jadi krusial. Strategi buat bertahan di hutan belantara itu nggak akan ada artinya kalau orang yang megang kompasnya nggak tahu cara ngerakin timnya. Bener, strategi brilian butuh eksekusi. Dan eksekusi sangat bergantung pada gimana sosok pemimpin itu diakui sama pengikutnya. Yang artinya kita masuk ke pertanyaan besar berikutnya nih, di diskusi bedah materi kita. Gimana sih sebenarnya cara orang Indonesia memimpin? Karena beda ya. Beda banget. Saya perhatiin gaya kepemimpinan di sini agak unik. Kalau di luar negeri, biasanya kan transaksional. Kayak, kamu kerja bagus, saya kasih bonus. Atau transformasional, mari kita ubah dunia bareng-bareng. Iya, di literatur klasik perdebatannya sering muter di dua kutub itu aja. Pemimpin inovatif yang transformasional, lawan pemimpin rutinitas yang transaksional. Tapi di Indonesia, kita punya dimensi tambahan yang tebel banget. Apa tuh? Nilai paternalistik. Ah, kebapaan ya. Betul, pemimpin itu nggak cuma dilihat sebagai bos, tapi sebagai bapak atau ibu. Ada ekspektasi kalau pemimpin itu harus ngemong, merawat dengan kasih sayang, dan punya tepas lira alias empati. Sebenarnya kenapa bisa sampai sedalam itu sih peran pemimpin di sini? Ada akar sejarahnya nggak sih? Ada, sangat dalam malah. Materi kita tuh narik sejarahnya jauh ke belakang, sampai ke era Kesultanan Aceh di abad ke-17. Di bawah Sultan Iskandar Muda ya? Iya, kenapa beliau sangat dihormati? Karena legitimasi kekuasaannya itu nggak cuma dari politik atau militer, tapi legitimasi spiritual. Beliau tuh diposisikan sebagai Khalifatullah fil Ard. Wakil Tuhan di bumi. Betul, sebagai pelindung moral dan agama buat rakyatnya. Jadi hubungan atasan dan bawahan itu bukan sekadar kontrak kerja, tapi ada ikatan moral. DNA ini yang tanpa sadar masih ngalir ke manajemen modern kita sekarang. Tapi itu kan era kerajaan. Kalau di dunia korporat modern hari ini, bentuk nyatanya kayak gimana? Kita bisa lihat sosok Profesor Dr. Ibrahim Hasan, mantan gubernur Aceh. Beliau ini teknokrat modern yang punya visi gede ngebangun infrastruktur lewat program bebas rakit. Oke, berarti visinya transformasional ya? Sangat transformasional. Tapi cara beliau mengeksekusi visi itu sangat servant leadership. Kepemimpinan yang melayani,
Beliau nggak cuma duduk di kantor, nunjuk peta, tapi turun langsung, ngerangkul masyarakat bawah, ngobrol, duduk bareng. Jadi nyampur gitu ya gayanya? Betul. Nah, di sisi spektrum yang lain, ada contoh murni dari gaya paternalistik ini, yaitu Batik Trusmi di Cirebon. Oh, Batik terus, gimana tuh sistem mereka beroperasi? Di sana, loyalitas keluarga dan relasi personal itu segalanya. Pemilik bisnis hadir benar-benar sebagai figur pelindung. Karyawan sakit dijenguk, masalah keluarga dibantu, ada keintiman emosional yang kental banget. Wah, enak juga ya diperhatiin segitunya. Ya, dan gantinya apa? Karyawan ngasih dedikasi yang jauh ngelampauin kontrak kerja mereka, gaji mungkin bukan yang paling gede, tapi rasa aman karena dijaga sama bapak itu yang bikin mereka bertahan. Nah, di sini jadinya benar-benar menarik. Tapi gini, saya agak gatal mau ngasih sedikit kritik nih soal ini. Gimana tuh? Saya paham, kedekatan emosional itu bagus. Tapi jujur aja ya, kadang kata kekeluargaan atau gaya kebapaan ini tuh cuma istilah halus buat nepotisme kan? Ah, ya. Maksudnya, kalau semuanya diukur dari siapa yang paling dekat sama bapak, siapa yang paling rajin nemenin bos makan siang, kapan perusahaan bisa bersaing secara profesional? Bukankah itu malah nolak meritokrasi? Itu kritik yang sangat tajam, tapi valid banget. Dan faktanya itu adalah jebakan terbesar dari kepemimpinan paternalistik. Kalau dia membusuk, ya dia berubah jadi favoritisme. Tuh kan, bahaya sebenarnya. Buku ini juga objektif kok nyorotin tantangan itu di kasus perusahaan keluarga kayak Batik Trusmi. Ada satu titik di mana bisnisnya tumbuh terlalu besar. Ekspansif. Tiba-tiba cuma ngandelin kerabat doang tuh nggak cukup lagi. Harus pakai profesional ya akhirnya. Betul, mereka mulai butuh manajer dari luar, butuh pembukuan yang diaudit independen, SOP objektif. Disinilah sering terjadi benturan keras. Antara pendiri yang konservatif sama tenaga profesional baru yang mau inovasi. Tepat. Jadi ibarat perusahaan tuh lagi masa puber ya. Bingung, mau tetap diam di rumah atau keluar nyari standar baru. Terus solusinya gimana dong biar nggak bentrok? Solusinya ya sintesis, menggabungkan ketegasan profesional dengan sentuhan personal. Kalau pemimpin bisa ngebangun SOP transparan dan berbasis meritokrasi, kayak gayanya Nadiem Makarim di Gojek, Tapi tetap ngemong gitu. iya, tetap mempertahankan kemampuan buat berempati sama masalah karyawannya. Daya juang timnya bakal luar biasa. Loyalitas kayak gitu tuh nggak bisa dibeli murni pakai uang. Saya setuju banget soal keseimbangan itu. Tapi gini, visi pemimpin yang sehebat apapun, entah dia teknokratik atau sangat kebapabaan, itu nggak ada gunanya kalau pesannya macet di jalan. Betul sekali. Dan ini nganterin kita ke realitas yang sering bikin sakit kepala di kantor. Masalah komunikasi. Ah iya. Komunikasi organisasi di Indonesia itu emang seni tersendiri. Secara teori, kita kan tahu ada komunikasi formal ya. Kayak email resmi, memo, notulen rapat. Iya, atau instruksi dari atasan ke bawahan sesuai struktur. Tapi di dunia nyata, yang muterin roda organisasi sehari-hari justru komunikasi informal. Ngobrol di pantry. Betul, spontanitas di pantry, grup WhatsApp non-resmi yang nggak ada bosnya, atau diskusi sambil ngerokok di luar gedung. Wah, kalau saya boleh buat perumpamaan lagi nih. Silakan, silakan. Komunikasi formal itu ibarat buku menu resmi di restoran. Semuanya dicetak rapi, harganya jelas. Tapi komunikasi informal itu adalah menu rahasia atau secret menu yang diracik sendiri sama kokinya. Menarik. Anda nggak akan nemu menu itu di buku. Tapi semua pegawai dan pelanggan yang beneran tahu, sadar kalau menu rahasia itulah yang paling enak dan paling gambarin situasi asli dapur restoran itu. Analogi menu rahasia itu pas banget gambarin situasinya. Masalahnya gini, kenapa orang Indonesia lebih suka mesen dari menu rahasia ketimbang baca surat edaran HRD? Kenapa tuh? Karena kita ada di budaya kolektivis, dengan power distance atau jarak kekuasaan yang tinggi. Secara psikologis, karyawan tuh ngerasa ada tembok tebel antara mereka sama manajemen atas. Surat resmi terasa dingin. Jaga jarak itu ya kesannya. Kerja yang tiap hari makan siang bareng, itu kerasa jauh lebih valid. Kepercayaan interpersonal di sini ngalahin kepercayaan institusional. Apalagi kalau surat resminya pakai bahasa yang kaku banget. Ngomong-ngomong soal hambatan, di sumber kita kan dibahas soal satu budaya yang legendaris banget nih. Budaya asal Bapak Senang atau ABS. Ah, iya, ABS. Gimana mekanisme ABS ini ngerusak komunikasi perusahaan? ABS ini sebenarnya manifestasi negatif dari rasa sungkan kita. Di budaya kita, ngejaga harmoni dan menghormatin atasan itu kan nilainya tinggi banget ya. Karyawan jadi enggan bawa berita buruk.
Takut nyinggung ngerasaan atasan ya? Iya, takut dianggap nggak sopan. Coba bayangin mekanismenya. Staf lapangan punya masalah gede nih. Pas lapor ke supervisor, bahasanya diperhalus. Supervisor lapor ke manajer, masalahnya disamarin lagi. Difilter terus. Betul, sampai di telinga direktur laporannya cuma bunyi, semua aman terkendali Pak. Informasi disaring abis-habisan cuma buat ngelindungin harmoni sesaat. Kacau juga ya. Padahal kalau di budaya barat, speak up itu dihargai banget loh. Di sini, speak up malah bisa dianggap kurang ajar. Sayangnya begitu. Selain ABS ini, ada hambatan komunikasi lain nggak yang disorot di materi kita? Ada, dan ini praktikal banget. Pertama, hambatan bahasa. Di Indonesia yang majemuk ini, orang sering melakukan code mixing atau nyampur bahasa Indonesia baku sama dialek lokal pas ngasih instruksi. Oh ya, bisa bikin salah paham tuh kalau beda daerah. Bisa fatal miskomunikasinya. Kata yang sama maknanya bisa beda. Terus yang kedua, dan ini paling relevan sekarang, jurang generasi. Waduh, boomer lawan Gen Z nih pasti. Persis. Bayangin direktur baby boomer yang selalu minta dokumen fisik pakai stempel dan tanda tangan basah harus kerja bareng staf Gen Z. Buat Gen Z, email aja udah kuno. Mereka lebih milih balas instruksi pakai emoji jempol di WhatsApp. Kebayang sih, staf Gen Z pasti frustrasi banget harus ngeprint berlembar-lembar cuma buat satu persetujuan. Gesekan ekspektasi ini gampang banget memicu konflik ya. Sangat rawan kalau nggak dijembatani dengan baik. Nah, ini memicu satu pemikiran logis nih buat saya. Kalau informasi penting justru beredarnya di obrolan rahasia, terus kabar buruk disembunyikan lewat budaya ABS tadi. Gimana caranya atasan bisa ngevaluasi kinerja perusahaan dengan benar? Bukankah data yang mereka lihat itu cuma ilusi? Deduksi yang sangat logis. Kalau input komunikasinya bias, evaluasinya pasti bermasalah. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir dari sesi penelusuran kita. Pengendalian dan evaluasi kinerja. Gimana tuh konsepnya? Di manajemen klasik ada 3 waktu pengendalian. Feed forward itu pencegahan sebelum mulai. Concurrent itu pengawasan pas proses berjalan. Dan feedback evaluasi setelah selesai. Oke, 3 tahap pengawasan. Terus mandeknya di mana? Karena budaya ABS tadi, sistem concurrent atau pengawasan saat berjalan itu sering gagal di Indonesia. Karyawan milih diam aja pas ngelakuin kesalahan. Jadi mereka main aman, dan nanti pas diaudit di akhir tahun baru ketahuan ancur-ancurannya. Persis, makanya kalau kita lihat institusi tradisional kayak inspektorat daerah di pemerintahan, evaluasi mereka sangat kental sama birokrasi dan post-audit. Oh, meriksanya pas udah telat ya? Betul, baru datang periksa pas program kelar dan anggarannya habis. Pola pikirnya cenderung nyari kesalahan administratif ketimbang nyegah kegagalan sejak awal. Sayang banget ya, berarti telat dong ngebenerinnya. Tapi tenang aja, materi kita juga nyatat kabar baik kok. Ada pergeseran besar di berbagai organisasi modern di Indonesia menuju evaluasi berbasis bukti yang real time. Contoh yang diangkat tuh transformasi di PT Telkom Indonesia. Menarik. Emangnya apa yang bikin Telkom beda? Mereka mulai ninggalin evaluasi manual yang rentan budaya ABS. Mereka menerapkan enterprise risk management yang berbasis teknologi. Sederhananya, mereka bikin sistem pemantauan resiko yang terintegrasi langsung ke dashboard digital. Real time gitu? Sangat real time. Kalau ada proyek di cabang yang metriknya mulai mereset, direksi di pusat bisa langsung lihat warna merah di layar hari itu juga. Wah, canggih. Iya, mereka nggak perlu nunggu laporan tertulis bawahan yang mungkin, ya udah dipermanis tadi. Data bicara langsung, nembus batas hierarki. Dashboard digital real time itu keren sih. Tapi saya mau sedikit nantang pendekatan ini, boleh ya? Tentu, gimana tantangannya? Kalau kita maksain Key Performance Indicators atau KPI yang serba angka, serba kaku, dan mantau orang secara ketat dari dashboard, bukankah itu malah nabrak budaya komunal kita? Orang Indonesia kan mengedepankan kebersamaan dan harmoni sosial. Kalau fokusnya ke target individu aja, nanti orang malah sikut-sikutan dan gotong royongnya hilang dong. Itu kekhawatiran yang sangat mendasar. Maksain matriks angka yang dingin, di tengah budaya yang hangat, emang bisa memicu resistensi luar biasa. Tapi yang sangat menarik di sini adalah, disitulah letak kearifan adaptasinya. Oh ya, solusinya gimana? Pemimpin yang cerdas sadar kalau angka KPI itu nggak bisa berdiri sendiri. Mereka ngawinin KPI kuantitatif itu sama evaluasi kualitatif. Jadi nggak cuma soal angka penjualan gitu ya? Betul.
Performa Anda diukur juga dari gimana sikap Anda bantu tim. Biasanya dinilai lewat peer review atau penilaian rekan sejawat. Oh, jadi kolega kerja kita yang nentuin apakah kita asyik diajak kerja sama atau malah egois? Persis. Bahkan di level yang lebih komunal, ada evaluasi berbasis musyawarah. Kinerja tuh nggak disidang sepihak sama atasan dari balik meja tertutup. Terus gimana? Didiskusikan bareng-bareng dalam format dialogis. Dengan gitu, teguran itu nggak kerasa kayak serangan personal yang bikin sungkan atau ngancam harga diri, tapi kerasa kayak upaya kolektif buat benerin rumah bareng-bareng. Keren banget. Akuntabilitasnya tetap dapat, tapi harmoni sosialnya nggak rusak ya? Tepat sekali. Itulah inti adaptasinya. Luar biasa. Jadi, apa arti dari semua ini? Mari kita tarik satu benang merah buat Anda yang lagi dengerin diskusi bedah materi ini. Entah Anda seorang CEO, manajer, atau orang yang baru masuk dunia kerja. Silakan. Belajar dan praktek manajemen di Indonesia itu bukan berarti Anda harus ngebuang buku teks dari Harvard atau teori global lainnya. Struktur, disiplin, dan metrik itu tetap vital. Tapi tanpa kepekaan kultural, tanpa empati buat ngerangkul obrolan rahasia di pantry, dan tanpa nyadarin kuatnya rasa sungkan, cetak biru strategis semahal apapun, ya cuma bakal jadi macan kertas. Saya sepakat banget. Kepemimpinan di sini tuh nuntut kecerdasan ganda. Kecerdasan analitis buat baca data, dan kecerdasan kultural buat ngebaca manusia. Betul. Bagi Anda pendengar, coba deh lihat sekeliling kantor Anda besok. Apakah Anda maksain target layaknya mesin, atau Anda juga hadir sebagai figur pelindung yang ngasih rasa aman? Apakah sistem Anda bikin orang takut bicara, atau justru ngasih ruang evaluasi yang seluas musyawarah keluarga? Transformasi terbaik itu selalu terjadi pas profesionalitas, jabat tangan sama kearifan lokal. Setuju. Dan ngomong-ngomong soal pergeseran sistem kerja nih, saya punya satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Ini mungkin bakal ngebongkar lagi semua yang udah kita bahas hari ini. Wah, pertanyaan apa tuh? Gini, kalau manajemen gaya Indonesia itu fondasinya kekeluargaan, kedekatan fisik, ngemong, dan harmoni sosial. Apa yang bakal terjadi pas kita benar-benar masuk penuh ke era kecerdasan buatan atau AI? Sangat relevan. Ketika yang evaluasi KPI Anda itu bukan lagi manusia yang punya empati, tapi algoritma dingin tanpa emosi. Dan ketika tren kerja remote dari rumah atau beda negara, motong abis momen obrolan santai di pantry. Tantangan baru ya. Bener, apakah nilai-nilai kekeluargaan dan budaya paternalistik kita ini yang akhirnya harus tunduk sama sistem kode algoritma? Ataukah teknologi itu yang pada akhirnya bakal dipaksa menyesuaikan diri sama sistem operasi kultural kita di Indonesia? Sesuatu yang patut direnungkan. Terima kasih sudah bergabung di sesi kita hari ini. Jangan pernah berhenti bertanya, dan mari kita bongkar hal-hal menarik lainnya di diskusi mendatang.